Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat yang lainnya. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang terhormat Bang Hafiz Al-Haramain Lubis selaku koordinator PPIDK tim TK tahun 2021-2022 dan Bang Hamzah Asudi Lubis koordinator PPIDK tim TK tahun 2020 dan 2021 yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, mari kita memulai acara silaturahmi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPI Dunia. Kepada operator dipersilakan. Perhimpunan Pelajar Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, berdedikasi membangun negeri, menuntut ilmu dan berprestasi. PPI Dunia, kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia, teruslah berkarya, menginspirasi, memotivasi. Perhimpunan Pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi mulia, kita bersama membangun bangsa, pantang menyerah, kita pasti bisa. PPI Dunia, kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia, teruslah berkarya, menginspirasi dan
motivasi. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Mungkin yang lain bisa buka kamera, rekan-rekan semua. Operator. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Yang lain mau menyalakan kamera? Mas, ini Mbak Lian, Mbak Robiah, Mas Nur Kolbi sama Mbak Umi. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan Koordinator PPIDK Tim Tengka tahun 2004 dan 2025. Dikarenakan Tum Ahmad Delami berhalangan hadir, diganti sama Bung Ridan Al-Hafiz. Mungkin kepadanya dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati, Mas Hafiz Al-Haramain Lubis, selaku Koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika periode 2021 dan 2022. Yang saya hormati Mas Faris Ramadan, selaku Kepala Subpusat Kaderisasi. Ya, yang kebetulan ini adalah subpusat baru yang kita fokuskan untuk salah satunya adalah mengkader alumni-alumni Timur Tengah ke depan, dan juga kita pengen menggali informasi-informasi yang sampai akarnya kalau bisa mengenai PPIDK Tim Tengka ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hafiz Lubis karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk memberikan istilahnya materi atau penjelasan mengenai PPIDK ini, agar kami yang saat ini menjadi eksekutif dari PPIDK tahun ini bisa mengerti lebih banyak terkait PPIDK, sehingga apa yang menjadi program kerja kami tahun ini itu juga bisa kami estafetkan setelahnya, karena memang kita pengen PPIDK ini tidak keluar dari jalur-jalur dan rel yang ada, seperti itu. Di sini saya mewakili Mas Dailami karena beliau juga berhalangan hadir karena ada acara di tempat lain. Dan saya sendiri di PPMI Pakistan juga kita sedang ada pemira atau pemilu raya di PPMI Pakistan, dan ini saya juga sedang berada di dekat tempatnya. Jadi mungkin saya izin kepada Mas Hafiz juga rekan-rekan semuanya untuk mungkin tidak bisa ikut sampai akhir sesi acara. Tapi insya Allah apapun itu, yang kita harapkan di sesi kali ini adalah esensi dari PPIDK Tim Tengka untuk kepengurusan ini dan untuk kita estafetkan ke kepengurusan selanjutnya. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita memberikan banyak manfaat, terutama untuk pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Mungkin itu saja sedikit mengawali acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan, juga Mas Hafiz Lubis. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bung Ridan Al-Hafiz selaku sambutannya menggantikan Tum Ahmad Delame. Oke, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Puska PSDM yang juga sedang berhalangan hadir, digantikan dengan Koordinator Subpusat Kaderisasi yaitu Bung Fairuz, Ahmad Fairuz, mungkin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah terdengar belum? Kedengaran, Bung? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Master of Ceremony yaitu Mas Basam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan pada acara silaturahmi ini yang diadakan oleh Subpusat Kaderisasi. Kemudian juga berterima kasih kepada Tum Hafiz selaku koordinator PPIDK Tim Tengka tahun 2021-2022 yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara silaturahmi ini yang gunanya untuk saling membuka wawasan mahasiswa Timur Tengah khususnya. Kemudian juga sudah di follow up terkait Subpusat Kaderisasi ini seperti apa sama Tom Ridan. Kembali menjelaskan sedikit. Jadi adanya Subpusat Kaderisasi ini di PPIDK Tim Tengka ini tak lain tak bukan tujuannya untuk menghilangkan stigma buruk masyarakat Indonesia kepada mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan Afrika. Dengan tujuan adanya Subpusat Kaderisasi ini pertama meneguhkan jati diri mahasiswa Timur Tengah dan Afrika terkait asal muasal mereka lahir, yaitu di Timur Tengah dan Afrika, bagaimana seluk-beluknya. Kemudian kedua juga kita memberikan wawasan terkait kebangsaan kepada mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan Afrika, guna jikalau nanti pulang ke Indonesia bisa berpartisipasi dengan sangat baik di masyarakat Indonesia umumnya. Kemudian juga ketiga, tujuan adanya Subpusat Kaderisasi ini adalah untuk mengkader mahasiswa Indonesia dan Timur Tengah itu mengetahui tata cara kepemimpinan yang baik dan benar. Karena dari banyak pandangan kepemimpinan itu harus kita tekankan karena itu akan berguna untuk masyarakat Indonesia, untuk bangsa kita sendiri. Kemudian juga untuk acara ini sudah sekedar laporan, acara ini sudah dilaksanakan 3 kali. Kalau itu minggu kemarin sudah dilaksanakan 2 kali bersama Tum Irhamni, Tum Miftah sama Tum Ruhiyat di minggu kemarin, dan alhamdulillahnya minggu ini insya Allah di hari ini ada Tum Hafiz dan di hari esok ada Tum Hamzah Lubis yang akan mengisi pada esok hari. Mungkin itu aja terkait sambutan pada acara silaturahmi ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mungkin sekali lagi saya sebagai perwakilan dari Subpusat Kaderisasi dan pengurus PPIDK Tim Tengka berterima kasih kepada Tum Hafiz yang telah berkenan hadir di acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Fairuz yang telah berkenan memberikan sambutan menggantikan Bung Akil. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke acara inti ya, yaitu sharing session bersama Bang Hafiz Al-Haramain Lubis. Mungkin langsung saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bung Basam yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan sesi sharing session pada kesempatan kali ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafiz, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Selamat siang atau sore nih Ustadz di tempat antum sekarang? Sekarang siang, jam 2:30. Sekarang siang. Oh. Lagi di Indonesia kah? Atau di... Saat ini saya posisi lagi di Mekah.
Oh, lagi di Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, setelah kita lanjut ke seri session mungkin Ustaz ya, bisa kita mulai ya. Oke. Baik, terima kasih. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari Tum Ridon ataupun dari Bung Virus, mungkin sudah tergambar kenapa kita mengadakan acara silaturahmi ini yang sekarang berjalan hari ketiga. Sebelum masuk jauh ke pertanyaan yang lebih lanjut, mungkin bisa Ustadz diceritakan gimana dulu antum bisa sampai berada di posisi sebagai koordinator pada tahun 2021-2022. Mungkin ada cerita yang menarik ataupun pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa kita ambil. Oke, tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mas Solahuddin atas kesempatan, dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Koordinator Mas Ridan Al-Hafiz, kemudian Kasub Pusat Kaderisasi, tadi ada Mas Virus, Mas Moderator, dan teman-teman semua pengurus PP Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Terima kasih udah kembali menghadirkan kami sebagai alumni-alumni yang pernah menduduki tempat sebagaimana antum sekarang sebagai pengurus, dan tentunya merasa sangat-sangat terhormat untuk bisa hadir kembali di sini untuk sharing, karena kita mempunyai hal-hal yang sebenarnya perlu kita sharing gitu ya, apa yang menjadi kelebihan kemudian kekurangan yang kami pernah alami ketika menjadi pengurus dulu, itu sebenarnya menurut saya penting untuk disampaikan agar teman-teman kepengurusan itu setiap kali berjalan itu tidak mengulang dari nol. Nah, jadi setiap tahapan kepengurusan yang ada dan terjadi di PPI Dunia Kawasan secara khusus itu bisa apa ya, bisa naik naik level terus gitu ya, dari mulai dibentuk itu level 1 katakan, level 2, level 3, level 4, level 5 sampai seterusnya. Jadi tidak setiap kepengurusan itu mulai lagi dari level 1 gitu. Nah, itu terjadi di banyak organisasi-organisasi kepemudaan maupun organisasi-organisasi kemahasiswaan. Jadi setiap pergantian kepengurusan itu mulainya dari nol lagi, mulai dari level 1 lagi gitu. Tadi pertanyaan dari Mas Solahuddin mengenai pengalaman ketika pengangkatan koordinator. Saya itu diangkat di tahun 2021, yang di mana teman-teman mungkin tahu 2021 itu masih ada sisa-sisa COVID lah ya, bahkan pun masih COVID saat itu. Kondisi pengangkatan saya saat itu, simposium itu diadakan di Mesir saat itu. Jadi tuan rumah simposium kawasan saat itu di Mesir. Nah, ini termasuk saya tadi Simba Robiah itu datang itu, tapi di akhir-akhir agak telat. Dan satu lagi delegasi dari Dubai datang, si Dinan saat itu datang, ketua PPI UIA. Posisi pengangkatan saat itu memang dalam keadaan COVID pandemi, dan memang semuanya sangat-sangat menyesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Mesir saat itu menjadi tuan rumah, hemat saya itu sangat-sangat baik dan bagus ketika dalam keadaan kondisi COVID itu masih bisa mengadakan agenda secara hybrid. Jadi istilah-istilah hybrid waktu di awal-awal muncul saat itu. Hybrid itu dimaksudkan ada offline dan online ya. Jadi di dalam rangka satu tempat itu bisa diadakan, ada yang datang secara offline dan ada yang hadir secara online juga. Dan ya, kalau ditanya mengenai pengangkatan sebagai koordinator saat itu, ya memang kondisinya menjalankan organisasi mungkin kalau saya tidak seefektif kepengurusan-kepengurusan yang bisa dijalankan secara offline. Mungkin kayak sekarang kan, Mas Dailami mungkin pulang ke Jakarta bisa keliling dengan membawa PPIDK Tim Tengka.
Saya dulu juga mempunyai visi seperti itu juga. Nah, adanya kunjungan-kunjungan kita beraudiensi itu adalah untuk mengenalkan organisasi kita, PPI Dunia secara khusus, PPI Dunia kawasannya Timur Tengah dan Afrika, ke pihak-pihak yang selama ini sudah banyak terlibat dan juga memberikan kontribusi positif kepada PPI Dunia kawasan. Apa yang saya lakukan itu menurut saya secara pribadi dengan keadaan COVID ya, itu sudah cukup maksimal karena keadaan COVID itu menuntut kita untuk ekstra kayak audiensi, katakan audiensi ke komisi-komisi DPR RI terkait gitu kan, Komisi 1, kemudian saya juga saat itu ke Komisi 10 juga di DPR RI, dan kemudian sempat berkunjung ke Basnas, kemudian sempat berkunjung ke dan lain-lain, saya sampai lupa. Jadi memang safari yang dilakukan itu ya memang untuk mengenalkan organisasi kita ini bersama, juga untuk agar menjadi perpanjangan tangan untuk agar organisasi kita ini dapat berjalan dan untuk menjadi buah yang bisa dipetik sama teman-teman yang menjadi kepengurusan di kemudian hari gitu. Ya memang menemukan tantangan yang sangat banyak ya ketika menjadi koordinator di masa pandemi, yang mungkin saya katakan saya saat itu bisa maksimal, tapi memang tidak efektif. Tidak efektifnya karena banyak akhirnya di beberapa kondisi pihak-pihak yang ingin kita mitrakan dengan PPDK Tim TNK itu tidak berjalan ya karena dalam kondisi COVID gitu. Termasuk simposium kawasan yang kemudian dilaksanakan dan itu sangat-sangat bergantung kepada kondisi pandemi saat itu. Nah, mungkin itu untuk di awal. Oke, Masya Allah. Inspiratif kali Ustaz. Meskipun COVID, meskipun berat, tetap berusaha bagaimana menjalankan organisasi. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini masih berkaitan dengan COVID ya, karena tahun-tahun 2021, 2022 itu masih COVID. Pasti dalam COVID itu ada suatu kebijakan ataupun peraturan baru dari pemerintah ataupun dari negara setempat. Nah, bagaimana nih Antum melihat pengaruh ataupun kebijakan ataupun peristiwa global terhadap kiprah PPIDK Timur Tengah itu sendiri? Bagaimana waktu itu? Oke. Gimana tadi Mas Solah? Sorry, agak keputus. Oke. Ini sinyalnya juga Pertanyaannya. agak maaf. Nggak apa-apa, pertanyaannya aja. Bagaimana Antum melihat pengaruh kebijakan ataupun peristiwa global terhadap kiprah Timur Tengah sendiri, PPIDK Timur Tengah sendiri? Oke. Ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi memang pengaruh di kondisi global, pandemi itu memang sangat-sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi gitu ya. Saat itu saya sudah koordinator kawasan itu kan naik itu kan dengan visi dan misi kan. Visi dan misi itu ingin dilaksanakan pasti sudah mempunyai strategi masing-masing bahkan sebelum visi dan misi itu dieksekusi gitu. Bahkan sebelum misi itu dieksekusi. Jadi banyak dari strategi itu yang akhirnya gugur gitu. Ingin berkunjung ke MUI katakan, ingin berkunjung ke beberapa pihak-pihak yang strategis bagi PPDK Tim TNK akhirnya tidak terjadi karena pandemi. Jadi strategi-strateginya jadi banyak gugur karena di pandemi. Dan akhirnya mungkin yang menjadi nilai plus di sisi lain adalah saat-saat pandemi itu membuat kawan-kawan yang ada di berbagai negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika relatif lebih solid secara online gitu ya. Jadi banyak kawan-kawan pengurus KITKAD saya khususnya itu banyak mengadakan pertemuan-pertemuan secara online tapi di luar daripada membahas kepengurusan gitu. Nah, hal itu juga yang ini mungkin menurut saya perlu dicatat. Hal itu juga yang akhirnya menjadi buah penting
dan juga buah yang sangat berharga, karena memang ya kita di samping berorganisasi kita berkontribusi, tapi kita juga kan akhirnya kan setelah organisasi apa? Ya sepaling tidaknya adalah kita dapat bermitra, kita dapat memiliki teman dan relasi yang sangat banyak, sehingga nanti itu manfaatnya memang bukan sekarang, tapi di jangka waktu yang akan datang itu akan sangat bermanfaat sekali. Jadi memang hal itulah di luar daripada membahas program, di luar dari membahas hal-hal yang serius, pengurus kabinet tim Tengka Maju saya saat itu memang banyak mengadakan pertemuan di luar daripada program. Nah, jadi itu yang menjadi nilai plus di satu sisi pandemi ya, dan banyak akhirnya program-program pun yang dibantu dengan keadaan online. Saat itu memang 2021-2022 itu sudah masuk periode keduanya Pak Jokowi, dan saat itu kita mengadakan agenda namanya Middle East and Africa Academy. Itu alhamdulillah saat itu agenda tim Tengka pertama yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan gitu. Pak Nadiem Makarim itu datang saat itu, hadir dan mengisi acara dan mengisi sambutan, dan beliau sangat apresiasi. Karena apa? Karena memang MIE Academy itu dibuat untuk agenda pengasahan soft skill. Soft skill itu yang kemudian menjadi itu hal yang pernah saya riset sebelumnya. Kenapa soft skill? Karena itu yang relatif tidak banyak dimiliki oleh teman-teman dari Timur Tengah dan Afrika. Jadi banyak mungkin ya, memang kan konotasinya teman-teman dari Timur Tengah Afrika itu kan kaji buku, ngaji ya. Nah, yang kemudian muncul pertanyaan bagaimana kita bisa memiliki daya saing yang sama dengan teman-teman di tempat yang lain. Karena kan dunia karir, dunia kerja itu membutuhkan standarisasi yang sama. Tapi kita di Timur Tengah ini kebanyakan tidak diajarkan hal seperti itu. Makanya MIE Academy itu mungkin ya bagian dari kaderisasi juga sebenarnya. Itu hadir untuk mengasah soft skill. Nah, itu yang program unggulan saya juga saat itu yang saya jalankan, dan alhamdulillah dihadiri Pak Menteri Nadiem Makarim, dijalankan sedemikian rupa, dan alhamdulillah respon itu sangat-sangat positif. Jadi materi itu masuk dalam rangka menambahkan tools, dalam rangka menambahkan alat-alat apa yang penting untuk menjadi bekal alumni Timur Tengah dan Afrika. Itu yang ketika saya riset itu banyak yang masih kurang di alumni Timur Tengah dan Afrika. Mungkin itu masalah. Oke, terima kasih Ustadz Hafiz. Oke, saya tadi belum tanya ya. Di Kabinet Maju sendiri ada berapa Ustadz waktu itu anggotanya? Kabinet tim Tengka Maju itu kalau saya nggak salah ada sekitar 60 orang kalau nggak salah. 60 orang ya? 63 kalau nggak salah. 63. Itu sudah dari 19 negara seperti sekarang atau gimana tuh? 19 atau berapa ya, saya lupa saat itu, mungkin 18 kali ya. 18. Oh, 18. Oke. Saya lupa itu, tapi saya ada bikin profil PPDK tim Tengka, jadi gampang dicari. Saat itu ada berapa negara nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 negara. 18. Belum masuk Mauritania saat itu. Oh, oke. Nah, dengan jumlah sebanyak itu, saya ingin bertanya nih, adakah cara khusus antum untuk dalam mengajak teman-teman dalam menjalankan ataupun mensukseskan acara-acara yang dibikin oleh PPIDK Tim Tengka? Ya, ini pertanyaan menarik nih dari Mas Solah. Ini karena ini PR-nya organisasi hybrid ya. Kegiatannya di offline ada, kegiatannya di online ada gitu ya. Organisasi kemahasiswaan secara khusus. Apa yang membuat roda organisasi itu bergerak? Menurut saya, jawaban sederhananya adalah antara kekeluargaan dengan
profesionalitas itu seimbang. Jadi terkadang gini, terkadang mungkin ya kita kan sama-sama belajar ya dalam rangka berorganisasi di PPI Dunia itu kan belajar untuk bekal kita juga di masa depan. Eh, ada mungkin yang luput untuk tidak diajarkan bagaimana menjalankan organisasi ini dengan penuh rasa kekeluargaan. Oke, mungkin banyak mindset orang ketika memimpin organisasi itu adalah saya menjadi bos gitu. Tapi tidak seperti itu untuk menjalankan organisasi PPDK Tim Tengka. Organisasi PPDK Tim Tengka itu dapat dijalankan secara efektif itu kalau ada juga tercampur dengan nilai kekeluargaan. Ada nilai kekeluargaan dan ada benefit untuk anggota pengurus masing-masing, pengurus dan anggota PPDK Tim Tengka. Dan itu berupa itu tadi, berupa pengalaman mengorganisir suatu acara, kemudian pengalaman dalam mengkonsep sebuah acara, mengkonsep sebuah ide, menstrukturkan ide, kemudian membuat teknisnya, dan itu bagian dari soft skill yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh teman-teman Timur Tengah dan Afrika, di samping hal-hal yang lain seperti critical thinking, kemudian belajar untuk berkembang secara berproduktif dan progresif. Nah, jadi memang itu eh, yang menjadi nilai-nilai yang penting ada di organisasi PPDK Tim Tengka untuk dia bisa berjalan efektif. Karena kalau mengandalkan hanya melaksanakan program saja dan teman-teman nggak terikat, pasti akan hilang-hilangan. Bisa dijamin itu, hilang-hilangan. Nah, jadi karena diikat dengan kekeluargaan, akhirnya bisa berjalan maksimal. Semuanya bekerja dalam koridor, saya kerja, saya mendapatkan ilmu, yang kedua, kemudian saya mendapatkan teman dan keluarga di sini. Itu. Oke, terima kasih Ustadz. Keren itu. Kerja, mendapat ilmu, mendapat teman. Wah, Ya. tiga hal yang keren. Oke. Ngomongin tentang program nih Ustadz. Selain program yang sudah disinggung tadi ada MEA Academy, mungkin ada program unggulan lain yang berdampak pada waktu itu. Bisa diceritakan Ustadz? Yang kita jalankan itu, ini saya sambil kebetulan lihat profil ini. Nah, MIS Academy itu yang mungkin jadi corong ya, yang saya adakan di kepengurusan. Kemudian tim Tengkas Alumni Connect itu juga tadinya itu ingin diadakan secara offline, tapi karena itu tadi kan, karena keadaan COVID tidak bisa, susah. Itu diadakan secara online juga akhirnya. Kemudian ada portal PPDK Tim Tengka ini, saya merancang program ini untuk menjadi akses informasi bagi PPDK Tim Tengka, namun memang berjalan 50%. Jadi portal PPDK Tim Tengka ini sebenarnya dimaksudkan untuk saya kan punya keresahan gitu kan, dan teman-teman yang lain mungkin juga mempunyai keresahan. Keresahannya itu adalah alumni Timur Tengah ini oke lah untuk bagi yang pulangnya itu punya pondok gitu, punya pondok bisa ngajar, kemudian apalagi ada, kemudian di samping dari punya sekolah pilihan alternatif lain, dia mempunyai orang tua yang koneksinya oke gitu katakan. Nah, tapi selain daripada itu bisa mengandalkan apa alumni Timur Tengah yang lain, fresh graduate itu dapat mengandalkan siapa dan mengandalkan apa gitu. Nah, akhirnya saya kepikiran untuk bikin sebuah platform di mana di situ tempat untuk menghimpun seluruh informasi berkaitan dengan karir, gitu ya. Kemudian tentang beasiswa-beasiswa, kemudian informasi berkaitan dengan jumlah data mahasiswa yang ada di berbagai negara. Nah, jadi di portal itu setelah saya kemudian secara empirik ya, kita cek lapangan dalam rangka karir ini, ternyata itu banyak di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah swasta, sekolah swasta lebih banyak ya. Sekolah swasta itu ternyata
banyak membutuhkan tenaga pendidik dari alumni Timur Tengah. Ini mungkin perlu dicatat sama teman-teman. Tapi ternyata benang merah itu nggak ketemu. Jadi kan otomatis sekolah itu kan membutuhkan katalog juga, alumni Timur Tengah yang seperti apa, kan gitu kan. Nggak semua alumni Timur Tengah itu semuanya pelajar syariah gitu kan, nggak. Tapi ternyata banyak juga sekolah swasta itu yang membutuhkan alumni Timur Tengah jurusan sejarah katakan. Nah, ternyata memang ada benang yang perlu disambung gitu. Sekolah-sekolah swasta ini nggak punya informasi, alumni-alumni Timur Tengah ini nggak punya karir gitu, kan gitu kan. Di sini bingung di karir, orang-orang yang nyari karir itu bingung mau nyari di mana, sementara sekolah swasta ini bingung mau nyari alumni Timur Tengah yang kompeten itu di mana gitu. Nah, inilah di sini kemarin itu PPDK Tim Tengka saya harap yang saya eh, coba untuk menjahit benang ini gitu. Jadi sebenarnya tentang menjahit benang, karir itu sebenarnya cukup terbuka lebar, tapi kan memang antara kita juga perlu mencari hal tersebut kan, di samping daripada karir di bidang pendidikan swasta tadi, juga banyak kayak di fintech, financial technology itu kan membutuhkan ilmu-ilmu syariah gitu kan. Nah, mereka bingung nyarinya di mana. Alumni Timur Tengah juga banyak yang nggak pakai LinkedIn kan gitu kan. Ini yang menjadi problem. Nah, itu portal PPDK Tim Tengka itulah yang menjadi solusi bagi saya saat itu, dan memang berjalan 50%. 50%-nya berhenti. Kenapa? Karena dalam 1 tahun itu nggak cukup untuk melaksanakan program portal itu gitu. Dan membutuhkan biaya yang banyak, tapi benang itu saya melihat benang itu perlu disambung. Jadi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai sektor swasta itu sangat banyak, tapi informasi itu tidak ada yang menjahit, nggak ada brokernya gitu. Nah, kemudian apalagi ya programnya ya? Safari PPDK Tim Tengka, informasi beasiswa pasti, Ramadan Festival itu juga menjadi program lanjutan, sustain ya. Karena kan Tim Tengka selalu mengadakan program Ramadan, dan saat di saya itu melanjutkan apa yang sudah berlalu, dan kemudian ini ada Guyup Tim Tengka. Ini yang menjadi ini juga implementasi dari sebuah program yang saya katakan tadi untuk dalam rangka menjalankan efektivitas organisasi. Jadi agar organisasi itu berjalan efektif, perlu guyup, perlu keluarga. Nah, itulah yang dinamakan program program Guyup Tim Tengka. Di situ sebenarnya Guyup itu lebih kepada membahas hal-hal di luar daripada program sebenarnya. Jadi lebih kepada mengikat satu sama lain dalam bingkai keluarga gitu. Jadi kerja itu nggak merasa ada bos, dan nggak merasa ada sekat gitu. Tapi memang kerja itu berdasarkan kita mendapatkan ilmu tadi, kemudian yang kedua kita mendapatkan teman. Dan alhamdulillah saat ini saya merasakan manfaat itu gitu. Di mana-mana punya teman, eh, dan memang terikatnya bahkan cuman terikat secara kekeluargaan di organisasi. Akhirnya teman itu mempunyai relasi, atau teman itu punya benefit bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya itu akan bisa menyambung hidup gitu. Kayak karir ya, finansial, berpartner bisnis dan lain-lain itu bisa juga. Nah, itu mungkin berkaitan dengan program. Oke, terima kasih Ustadz. Program tadi yang saya garis bawah itu yang portal itu, Masya Allah, bisa menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia dengan mahasiswa Timur Tengah. Itu keren banget Ustadz, Masya Allah. Oke. Masih tentang program Ustadz. Mana? Mungkin menurut Antum nih, adakah peran strategis yang dilakukan oleh organisasi ini sendiri terhadap kebijakan yang ada di Timur Tengah, entah itu mungkin
ketika ada perang ataupun yang lainnya. Kalau kita ngomongin Timur Tengah kan identik dengan perang mungkin ya. Adakah kebijakan atas organisasi itu sendiri, Ustaz? Oke. Kalau ditanya kebijakan apa yang berdampak, sebenarnya organisasi ini kan tidak mempunyai apa ya, hanya mencakup mahasiswa Indonesia yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Kemudian ketika dia ingin mempengaruhi kebijakan negara di Timur Tengah, ya memang sebenarnya tidak ada pengaruh sama sekali. Tapi memang sepanjang perjalanan kepengurusan PPDK Timtengka, yang saya lihat dari pendahulu-pendahulu saya juga, PPDK Timtengka itu cukup konsisten dan cukup vokal terhadap menyatakan sikapnya terhadap isu-isu tertentu gitu. Kayak isu tentang genosida yang terjadi di Palestina, itu kan udah di masa-masa antum-antum ini. Nah, ketika di zaman saya itu ada tentang isu tentang perbatasan Rafah saat itu. Perbatasan Rafah yang ditutup dan lain-lain. Nah, itu kita juga mengeluarkan pernyataan sikap. Jadi memang isu-isu yang berkaitan dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika itu kita menyatakan sikap. Akhirnya pernyataan sikap itu jadi mungkin teman-teman bertanya, apa pentingnya ada pernyataan sikap? Pernyataan sikap itu ada hadir, ya kan? Kemudian pernyataan sikap itu yang kemudian dikutip sama media-media. Nah, karena itu pandangan dari mahasiswa Indonesia di Timur Tengah apa sih terkait isu tertentu? Nah, akhirnya dari pernyataan sikap itulah kemudian kita dikontak sama media-media tertentu, kemudian kayak TV One. Saya diundang TV One itu untuk reportase terkait kondisi Mesir saat itu. Kondisi situasi terkini kan Rafah itu kan di antara Mesir sama Palestina, kan gitu kan. Nah, saya menjadi koordinator tim Timtengka, kemudian ada yang melihat pernyataan sikap tersebut tentang Rafah, akhirnya ada dari TV One yang ingin meliput, gitu. Ingin liputan, ingin komentar dari mahasiswa, pandangannya seperti apa. Jadi memang ya itu concern-nya untuk isu ya, dan kita menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada halayak yang ada di Indonesia. Tapi kalau untuk menginfluence, untuk mempengaruhi kebijakan di negara Timur Tengah, saya rasa itu di luar jangkauan. Karena itu kan G2G, karena itu kan hubungan antara negara ke negara. Oke, terima kasih Ustadz. Tadi sempat disinggung ya tentang media ataupun liputan seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang media sendiri, tentang perkembangan teknologi, bagaimana antum mengadaptasi strategi komunikasi organisasi pada saat itu? Entah itu dari medianya ataupun komunikasinya seperti itu. Media dan komunikasi kembali lagi, sebenarnya muaranya udah saya simpulkan. Ya memang dalam rangka beradaptasi dengan media ini ada kehilangan sentuhan tertentu. Ya namanya kita pertemuan digital ini kan agak berbeda dengan kita bertemu dengan langsung kan. Ketika kita bertemu dengan langsung kita bisa melihat gimmicknya seperti apa, wajahnya seperti apa. Ketika dalam isu tertentu ketika dibahas dia reaksinya seperti apa. Kita bisa melihat tangannya bergerak seperti apa. Jadi kita bisa menilai orang tersebut, oh seperti ini karakternya. Kan gitu. Nah, kalau digital ini kan nggak bisa. Nah, tapi yang menjadi hal-hal yang perlu diadaptasi dalam era digital ini adalah bagaimana caranya agar tetap tidak kehilangan sentuhan itu gitu. Nah, nggak kehilangan sentuhan bahwasanya ya kita di sini di digital ini juga kita berhubungan dengan manusia juga gitu. Dengan berhubungan dengan sesama manusia terkhusus sesama mahasiswi dari Timur Tengah dan Afrika. Nah, itu jangan sampai kehilangan sentuhan itu, sentuhan manusiawinya itu jangan sampai kehilangan. Jadi memang PR-nya dari si koordinator, Mas Delami, kemudian Mas Ridan itu adalah bagaimana caranya menyentuh, menyentuh manusia dalam rangka digital. Dan itu menurut saya bisa. Dan saya melakukan itu dan ternyata memang bisa. Ya akhirnya itu tadi kan dampaknya dari kita mencoba menyentuh
kemanusiaan, menyentuh manusianya dalam digital ini dengan cara kita bisa intens mengobrol, terus mengobrol hal-hal di luar daripada program-program yang kita jalankan. Ya akhirnya ketika kembali ke Indonesia sangat-sangat masih solid, masih bertukar informasi terkait dengan kerjaan, dengan bisnis dan lain-lain. Itu mungkin. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir tentang program Ustaz. Kira-kira adakah satu program atau program yang antum jalankan pada waktu itu yang antum harapkan masih bisa untuk terus dilanjutkan pada masa sekarang seperti itu? Ya, kalau itu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal. Sebentar ya. Itu berkaitan dengan saya sampaikan di awal ini. Saya titip sebenarnya itu hal yang paling penting untuk dijaga, apalagi kan kepengurusan ini kan cuma 1 tahun nih. Pesan saya yang ingin yang perlu dilanjutkan, tapi memang itu saya akui itu hanya berhenti di saya saja itu saat itu program itu. Program Soft Skill Academy itu, MIE Academy. Karena memang mahasiswa ini pendapat saya ya, melalui riset saya pribadi, itu yang kurang dari alumni Timur Tengah sehingga tidak sehingga tidak memiliki daya saing yang sama dengan alumni-alumni dari negara lain itu adalah soft skill-nya. Jadi jarang alumni Timur Tengah dan Afrika itu bisa lancar menggunakan aplikasi Microsoft, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau bahkan soft skill seperti kayak eh, critical thinking. Critical thinking itu kan ada metodenya. Kemudian dari metodenya itu kita sebenarnya bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang mempelajari agama, tapi di satu sisi kita juga bisa memposisikan kita bisa profesional, tetap bisa pede gitu, menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, tapi juga bisa santun. Itu sebenarnya itu adalah hal yang sangat menjadi nilai plus bagi alumni Timur Tengah dan Afrika. Dia mempelajari agama, tapi dia juga penting untuk bisa menyampaikan eh, critical think, pemikiran kritisnya, tapi jangan lupa juga untuk menyampaikan itu dengan cara santun. Dan itu menurut saya alumni Timur Tengah itu memiliki cara yang santun itu tuh punya, gitu. Mempunyai budaya yang lebih apa ya, budaya yang lebih terstruktur. Kalau di budaya Barat kan lebih egaliter ya, lebih setara. Bahkan bapak ke anak itu manggil nama itu biasa. Nah, tapi kalau di di hemat saya itu tadi, bagaimana caranya kita tetap bisa menyampaikan pemikiran kritis kita, tapi dengan cara yang santun. Itu yang saya lakukan dan menurut saya itu penting untuk mengasah soft skill. Itu ada di di jurnal World Economic Forum itu terkait soft skill apa saja yang dibutuhkan. Ini coba saya cari. Gampang sebenarnya nyarinya. Soft skill 2024. Apa saja yang dibutuhkan. Ini jurnal World Economic Forum itu selalu update ya. Kadang top 10 soft skill apa saja yang dibutuhkan di dunia ini saat ini gitu. Nah, kalau di saat ini dia yang ditulis di sini adalah analytical thinking, inovasi, analytical pemikiran analitis, kemudian inovasi, active learning, kemudian complex problem solving, critical thinking and analysis. Nah, ini selalu masuk ini. Ini sekarang di peringkat keempat. Critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social influence. Nah, ini bisa dicari dengan kata kunci ini. Coba kawan-kawan ini saya kirim di kolom chat ya. Ini bisa dicat di Google. Nah, itu selalu update itu. Jurnalnya World Economic Forum tentang top 10 soft skill apa yang dibutuhkan dunia saat ini. Nah, sebenarnya itu dalam rangka kita bisa adaptif, ya, bisa adaptif dengan perkembangan zaman, gitu.
Karena ya Islam sendiri kan soleh likuli zaman wa makan, likuli makan wa zaman, kan gitu. Islam itu dia masih relevan sampai sepanjang zaman gitu, sampai hari kiamat itu masih sepanjang zaman itu masih relevan, dan itu sebenarnya kita perlu untuk ikuti gitu. Nah itu juga yang akhirnya menghilangkan apa ya, budaya saintis kita, saintis-saintis peraih-peraih Nobel dari cendekia-cendekia Muslim saat ini kan masih kurang. Kita dulu mengenal mengenal tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Averroes, dan lain-lain, Al-Kindi. Nah, tapi sekarang kenapa nggak muncul, kan gitu. Nah itu sebenarnya yang menurut saya kita lupa untuk keep in touch dengan zaman. Caranya untuk keep in touch dengan zaman, yang hemat saya secara riset, ini riset pribadi lagi-lagi, adalah tetap kita harus memiliki soft skill yang beradaptasi dengan zaman gitu. Mungkin itu. Makanya jadinya tawaran saya adalah kalau bisa kawan-kawan itu melanjutkan dan jadikan program yang sustain, program MIS Academy. Kalau mau diubah namanya silakan. Tapi jadikan esensi untuk meningkatkan soft skill, itu paling penting. Ya, tapi kadang kita lupa saat ini mungkin kita lupa dan hanya mengejar tren saja gitu, mengundang orang-orang yang viral. Nah itu coba dipinggirkan, coba lebih kepada kita melaksanakan dan menindaklanjuti hal-hal yang esensial. Toh ketika kita menindaklanjuti hal yang esensial dan kita bisa adaptasi, akhirnya seorang Pak Nadiem Makarim tuh hadir ke acara Timur Tengah loh. Bayangin, mantan CEO Gojek, bukan mantan ya, pasti masih berjalan lah, dia akan menjadi CEO Gojek, dia pemilik sahamnya gitu. Saya sebenarnya cuman menebak ini. Beliau ini kan punya program kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu memang lebih kepada menitik beratkan orang-orang itu, anak-anak itu harus belajar secara mandiri di luar gitu. Jangan hanya di dalam kemudian diajarkan secara teori-teori saja gitu. Nah, Merdeka Belajar itu hadir untuk itu. Dan ya belajar di luar rumah itu adalah hal termasuk hal yang mengasah soft skill-nya, mengasah bagaimana cara dia kompleks problem solving contohnya. Dia bisa menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, itu dapatnya bukan di sekolah, itu dapatnya bukan di kelas, tapi dapatnya di luar, di lapangan gitu. Nah, hal itu juga lah mungkin yang mendorong Pak Nadiem juga encourage. Pak Nadiem akhirnya mendukung dan hadir di acara itu untuk membuka agenda MIS Academy. Itu salah satu kebanggaan saya secara pribadi, karena akhirnya kita bisa beradaptasi loh ternyata gitu, alumni Timur Tengah gitu. Nah itu yang boleh kawan-kawan coba, dan kalau mau dilanjutkan ya esensial. Jadi ketika esensial, hal-hal yang mengikuti zaman, hal-hal yang yang penting untuk dilakukan, otomatis siapapun itu yang tokoh-tokoh yang akan terkenal, tokoh-tokoh siapapun itu pasti akan mengikuti gitu. Oke Ustadz, setuju banget Ustadz tadi. Bahwasanya mahasiswa Timur Tengah itu sering dipandang sebelah mata, seperti itu. Wah, ini PR terbesar kami. Mungkin di pengurusan kali ini juga ada yang namanya pusatan baru, namanya PSDM. Insya Allah nanti akan fokus pada skill-skill soft skill ataupun skill yang lain seperti itu. Oke. Kita udah ngomongin, ini nge-lag bukan ya? Oh enggak. Kita sudah ngomongin tentang banyak program yang Masya Allah luar biasa tentunya. Pasti di balik itu ada sosok yang luar biasa. Itu Ustadz ataupun teman-teman Ustadz gitu. Pertanyaannya Ustadz, kalau antum sendiri nih, kira-kira ada tokoh ataupun figur yang menginspirasi antum dalam memimpin, entah itu dari bagaimana karakternya, kepribadiannya, ataupun yang lainnya seperti itu. Figur yang menginspirasi saya dalam memimpin adalah siapa? Nabi Muhammad.
Benar, tapi terkadang mungkin saya kan S1 Sejarah dan Peradaban saya di Mesir studinya. Tapi memang banyak orang-orang yang tidak melihat POV, tidak melihat dari sudut pandang yang progresif gitu. Lihat Nabi Muhammad itu datang ke Madinah itu membentuk namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bentuk konstitusi pertama yang ada di dunia gitu secara sejarah. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang lain. Dan itu konstitusi yang lahir tanpa ada diskriminasi golongan, tanpa ada diskriminasi agama. Gitu. Jadi di dalam Piagam Madinah itu apa namanya esensinya adalah menggabungkan kehidupan di situ ada suku-suku Yahudi hidup di situ, suku-suku Kristen juga hidup di situ gitu. Tapi kenapa bisa apa ya seorang Nabi Muhammad itu datang, dia tidak menindas orang-orang yang berbeda agama, tapi datang di situ dengan membuat Piagam Madinah. Ayo kita bersepakat, kita bernegara, katakan gini, ini ininya ya apa namanya gambaran dari mungkin percakapan yang saya analogikan sendiri gitu, tidak bukan merupakan fakta. Eh, Mari kita membuat bernegara, kita bersepakat di sini, kita hidup berdampingan, kita hidup berdamai, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Itu Nabi Muhammad lahir apa namanya dengan konsep dan dengan akal ilahiyah tersebut gitu. Dan di mana saat Nabi Muhammad lahir kemudian apa namanya lahir sebagai nabi dan muncul dengan dakwahnya di mana peradaban barat saat itu memang masih gelap gitu di saat era kegelapan. Jadi memang seorang teladan kenabian ini lah apa namanya menginspirasi bukan hanya kita sebagai umat muslim tapi menginspirasi eh, umat-umat lain gitu yang tidak dengan apa namanya dengan tidak mempercayai agama Islam juga gitu. Dan apa namanya dan banyak hal lain yang apa ya diteladani itu kalau dari tokoh agama, tokoh inspirasi dari yang lain ya yang sangat menginspirasi. Hmm, nggak kepikiran di luar daripada itu, tapi mungkin yang saya sampaikan, siapa yang menginspirasi saya itu adalah tokohnya ya ayah saya sendiri gitu. Karena memang itu tadi ya, seorang orang tua pasti menjadi pedoman, menjadi teladan bagi anaknya. Eh, apa namanya, seseorang ayah itu sangat meskipun tidak mengajarkan secara langsung, tapi memang teladannya itu menjadi banyak hal yang saya ikuti gitu dari apa yang dilakukan oleh ayah saya. Mungkin itu dua tokoh itu yang saya sebutkan. Oke. Masya Allah Ustaz, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa mungkin ya. Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, Masya Allah. Dan ayah eh, Bung Hafiz juga Masya Allah sudah tahu semua kita ya. Dua anaknya menjadi seorang yang hebat. Pasti di balik itu ada sosok yang luar biasa juga. Masya Allah. Oke, lanjut nih Ustaz. Ini kalau untuk mungkin tadi udah disinggung sedikit, ada teman ataupun yang lain yang berpengaruh dalam kehidupan sekarang. Nah, kira-kira nih pengalaman antum ketika antum menjabat sebagai koor waktu itu berpengaruh dalam kehidupan yang sekarang atau tidak seperti itu? Eh, Pengalaman saya menjabat sebagai koordinator, apakah berpengaruh dengan kehidupan saya sekarang? Pasti. Kehidupan berorganisasi itu sangat-sangat mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi orang dengan berbagai bentuk. Dari organisasi lah kita belajar. Saya orang Medan nih, tapi memang udah nggak kelihatan lagi Medan. Nah, mungkin namanya saja Lubis gitu kan. Tapi nggak dari aksennya saja sudah berbeda gitu ya. Udah nggak terlalu kelihatan Medan lagi. Tapi meskipun saya orang Medan, akhirnya saya bisa memahami karakter eh,
orang Sunda seperti apa. Sampel lain, akhirnya juga dari organisasi ini saya belajar ketika bertemu dengan orang Jawa seperti apa. Itu yang pertama orang Jawa. Kemudian ternyata pun Jawa itu ada dua karakter yang berbeda antara orang Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan itu perbedaannya sangat tajam gitu. Nah, itu dari mana belajarnya pengalaman seperti itu? Ya dari organisasi. Nah, ketika kemudian saya terjun di masyarakat, berkontribusi di masyarakat, tapi saya masih saat ini masih menempuh studi S2 ongoing di UI. Eh, itu sangat sangat dipakai gitu. Muamalah, pertemuan-pertemuan dan interaksi kita dengan sesama mahasiswa di Timur Tengah dan Afrika akhirnya membuat saya belajar bahwa eh, ketika berhadapan dengan orang yang dari berbagai latar belakang itu, di treatment dengan cara yang berbeda-berbeda juga gitu. Mungkin gitu. Oke, Ustaz, terima kasih. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini tentang pesan dan harapan untuk pengurus yang sekarang. Mungkin teman-teman bisa mencatat tentang apa saja. Yang pertama, apa tantangan menurut Antum? Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengurus ataupun generasi PPIDK Timur Tengah berikutnya ataupun tahun sekarang seperti itu? Ya, tantangannya pasti mungkin setiap tahun begini. Ini yang menjadi tantangan saya juga waktu setelah saya menjabat jadi koordinator itu memang mungkin cuma setahun. Tapi regenerasi 1 tahun itu ternyata eh, tidak cukup untuk menghasilkan kader-kader selanjutnya. Jadi dalam artian gini, ketika saya selesai menjabat menjadi koor itu, pemilunya, pemira dari ad hoc PPDK Tim Tengka itu di putaran pertama itu tidak menghasilkan koordinator baru, dan yang mencalonkan di putaran pertama itu hanya ada satu pasang saat itu dari Tunis, iya kalau nggak salah dari Tunis juga, kemudian wakilnya itu dari eh, Sudan, Pakistan Mas. kalau saya nggak salah. Sudan ya, yang putaran pertama. Iya betul, satunya dari Sudan. Siapa kok saya lupa namanya. Waktu itu kalau nggak salah menjabat jadi ketua PPI Sudan juga, Mas. Oh iya benar. Siapa? Iya Yang iya. Pemira Tim Tengka. Nah iya, Mas Mustafa Kamal dari Tunisia sama Mas Zikra Juniawan. Nah sebenarnya gini, ketika organisasi itu yang mencalonkan adalah cuman satu pasang, nah itu menurut hemat saya itu udah menjadi krisis dari regenerasi sebenarnya. Saya mengalami itu juga, dan saya akui eh, itu menjadi PR dari organisasi kita PPDK Tim Tengka ini. Dan ya mungkin teman-teman perlu berdiskusi banyak dengan alumni-alumni yang lain bagaimana caranya menyelesaikan dan menuntaskan PR ini gitu, kaderisasi. Dalam pencalonan ini salah satu contoh yang empirik ya, salah satu contoh yang bisa kita lihat dan kita rasakan itu tadi pencalonan koordinator. Dalam rangka pencalonan koordinator ketika yang muncul itu hanya satu pasang, itu berarti udah krisis kader itu seperti itu. Nah, jadi dalam organisasi kita itu kita tidak bisa berbangga dengan adanya satu pasangan calon. Seandainya pasangan calonnya lebih banyak itu lebih baik sebenarnya. Berarti menandakan bahwasanya organisasi ini berjalan gitu. Nah, yang memang yang cukup uniknya memang eh, saya memposisikan diri saat itu eh, bagian dari pengurus harian, badan pelaksana harian itu memang petinggi-petinggi dari masing-masing negara, dengan harapan ketika mereka menjadi pengurus harian itu
belajar, kemudian nanti selanjutnya tahun depan dilanjutkan oleh teman-teman. Tapi ternyata dari teman-teman pengurus harian ini malah tidak ada yang menyalonkan diri, karena mungkin katanya agak exhaust ya, agak capek dan lain-lain. Nah itu yang menjadi PR, bagaimana caranya meregenerasi dan mengkaderisasi teman-teman untuk tetap ya agar organisasi ini sustain. Nah kemudian akhirnya dari putaran pertama selesai, baru di putaran kedua akhirnya muncul Mas Hudori sama wakilnya Mas Khoir. Itu pun kita yang cari-cari gitu. Mas Hudori, iya benar, Mas Hudori sama Mas Nurul Khoir. Nah ini kan kayak Mas Tailami sama Mas Ridan juga kandidat sendiri kan ya. Nah ini yang menjadi PR kita bersama sebenarnya. Saya juga mengakui ketika kandidat hanya satu itu berarti krisis kader. Nah itu yang hemat saya perlu diangkut ya, dan perlu untuk didorong agar teman-teman itu mau untuk berkontribusi lebih banyak. Gitu. Oke, Ustaz. Terima kasih. Ini menjadi PR kita semua berarti ini ya. Bagi pengurus tahun sekarang ataupun tahun-tahun selanjutnya. Nah, nggak kerasa nih Ustaz, kita udah ngobrol, udah ini sampai 1 jam tadi. Kita mulai dari 13.20, sekarang udah jam 14.20 di tempat saya. Kebetulan saya lagi di tetangga antum dulu di Libya. Tamam. Gitu ya. Nah, terakhir nih Ustaz, mungkin ada satu pesan ataupun kesan, nasihat untuk pengurus PPIDK Timur Tengah tahun sekarang, seperti itu. Baik, kesan pesannya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Yang kedua, sebenarnya teman-teman saat ini tuh sudah sangat prestasi mengadakan agenda silaturahmi untuk kepengurusan PPDK Tim Tengka yang baru. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat penting dan ini tidak dilakukan oleh tahun lalu dan 2 tahun lalu kepengurusannya Hudori itu nggak mengadakan agenda ini. Kemudian pengurusannya Lia itu tidak mengadakan program silaturahmi ini. Nah ini yang menurut saya setiap tahun itu penting untuk diadakan silaturahmi ini gitu. Dan lebih strategis lagi, agenda silaturahmi ini diadakan dalam rangka menyambut kepengurusan baru. Jadi cerita ini yang saya sampaikan itu diketahui oleh seluruh pengurus. Ketika pengurus itu seluruhnya tahu tentang cerita ini, akhirnya mungkin secara tidak langsung mengikatnya dengan chemistry yang sama gitu. Bahwasanya oh iya ternyata orang-orang yang lahir dari PPDK Tim Tengka itu menjadi orang-orang yang bagus gitu. Nah, jadi itu saran saya untuk agenda silaturahmi ini ke depan agar diadakan ketika menyambut dalam kepengurusan baru. Jadi lebih penting. Jadi akhirnya ada transfer knowledge dari atas ke bawah, dari alumni ke kepengurusan. Terlepas dari pengurusnya mau mengambil ibroh, mengambil inspirasi apa enggak, yaitu tergantung kepengurusan. Tapi setidaknya ilmu yang saya sampaikan ini itu ditangkap oleh pengurus. Oh bisa juga ya ternyata saya ambil cara dan strategi seperti ini gitu. Nah, jadi bagus, saya apresiasi buat kawan-kawan udah sudah mau untuk menghadirkan agenda ini kembali dan harapannya ya memang dalam rangka ini kan katanya mungkin dalam Tor yang saya bacakan ingin membuat sejarah ya, ingin membuat buku sejarah. Kalau bisa jadi itu salut, top, mantap banget itu. Ya mungkin itu saja dan terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan semuanya. Jangan sungkan-sungkan untuk terus keep in touch dan mengundang kalau ada agenda-agenda apapun, termasuk mungkin saya promosi diri saya juga. Saya S2 di UI itu kajian politik
dan HI di Timur Tengah. Kebetulan juga merupakan awardee beasiswa juga LPDP, BIB. Jadi kalau nggak dimanfaatkan sayang gitu. Jadi memang saya juga ada ada laporan kontribusi soalnya. Kalau kawan-kawan membuat agenda diskusi yang berkaitan dengan itu kan eh, saya dapat manfaat, bisa laporan, kemudian teman-teman bisa bisa mendapatkan manfaat juga mengadakan agenda. Itu laporan aktivitas sebenarnya, laporan aktivitas selama menjadi mahasiswa itu ngapain aja, mahasiswa penerima beasiswa itu ngapain aja. Ini bagian dari self promotion, itu dari untuk sungkan-sungkan untuk mengundang kembali, dan sungkan-sungkan untuk mengundang di luar dari acara pun nggak apa-apa, untuk sharing-sharing berkaitan dengan strategi-strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjalankan kepengurusan. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Ustadz Hafiz. Mungkin jadi catatan lagi agar acara ini, silaturahmi ini diadakan setiap tahunnya di awal kepengurusan untuk transfer ilmu pengetahuan seperti itu. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Teman-teman boleh bertanya, boleh angkat tangan ataupun langsung membuka kamera, membuka audio untuk tanya jawab. Oke, mungkin langsung saya buka saja sesi ini. Ini langsung bertanya aja apa gimana, Mas Salahuddin? Ustadz Hafiz gimana? Satu pertanyaan langsung dijawab atau mau dicatat terlebih dahulu? Satu-satu aja. Satu pertanyaan dijawab, satu pertanyaan dijawab. Satu-satu. Oke, teman-teman yang punya pertanyaan. Mungkin aku ingin bertanya ya, Mas Hafiz, mengenai program Middle East Academy tadi atau MEA Academy, yang kebetulan saya juga tahu tentang program ini, Mas Hafiz. Kalau nggak salah yang waktu itu logonya hijau Tosca kan ya? Ya, betul. Nah, kalau di MEA waktu itu kira-kira apa aja Mas yang yang menjadi titik fokus dari tim Tenka gitu? Karena kebetulan di periode ini juga kita akan mengadakan hal serupa, cuma dikemasnya adalah pelatihan berjangka gitu. Jadi bukan sebenarnya konsepnya sama, cuma hanya saja nanti dipisah-pisah waktunya gitu. Itu kalau insya Allah di tahun ini kita ada beberapa pelatih bahasa, salah satunya yang nanti juga akan dihandle oleh bagiannya Mbak Robiah ya di PSDM. Setelah itu juga ada critical thinking yang akan menjadi titik fokus kita untuk ya untuk teman-teman tim Tenka untuk berkarir ke depan. Selain dua hal ini, kira-kira yang Mas Hafiz lihat apa yang bisa menjadi program lain menurut Mas Hafiz yang kira-kira relevan dengan diaspora Indonesia saat ini dan untuk ke depan seperti itu? Pertanyaannya Mas Ridan ini sebenarnya untuk menjawabnya penegasan tentang itu tadi, portal tadi. Jadi kan sebenarnya kan gini, mahasiswa dan alumni-alumninya itu kan membutuhkan ada hal-hal yang mungkin penting dan itu terkadang terlupa untuk kita kerjakan gitu. Termasuk untuk itu tadi menyambungkan benang itu tadi. Gitu kan, di samping kita membuat program untuk hal-hal yang lain, menurut saya portal PPDK Tim Tenka ini mungkin boleh diartikulasi lain oleh teman-teman kepengurusan sekarang. Itu saya udah pernah jadi ininya semi webnya namanya
Sebentar. Coba itu Alif. Bentar ya, ini penting sebenarnya. Sebentar. Oh, saya lupa. Intinya di kepengurusan saya itu saat itu udah portofolio webnya itu udah ada. Jadi di situ memang berisi untuk menyambungkan antara pihak-pihak yang membutuhkan alumni Timur Tengah dengan alumni Timur Tengahnya gitu. Nah, ini boleh diartikulasi sama teman-teman dengan cara yang berbeda juga nggak apa-apa. Kalau saya kemarin itu ingin membuat website, di situ portal informasi, kemudian eh, termasuk info ya lokernya lah ya, loker info karirnya, dan di situ juga bisa menjadi potensi potensi kas dari PPDK Tim Tengka sebenarnya, karena dia menjadi broker kan, broker antara alumni Timur Tengah sama eh, dengan pihak-pihak yang membutuhkan tenaga dari alumni Timur Tengah gitu. Jadi nanti ya disediakan katalog kah atau gimana alumni Timur Tengah dengan kemampuan seperti ini, atau ya alumni Timur Tengahnya di website itu membuat akun sendiri, memperkenalkan dirinya sendiri, akhirnya nanti di eh, apa di di perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan alumni Timur Tengah itu bisa menghubungi langsung alumni Timur Tengah itu gitu. Nah, ini yang menjadi seksi kalau dikerjakan, karena orang mencari itu semua gitu. Fresh graduate, kemudian teman-teman yang resah pulang mau ngapain, nah itu bisa menjadi titik berat untuk dikerjakan. Kalau bisa diformulasi itu bagus gitu. Ada lagi mungkin? Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, izin Mas Salahuddin. Oke, silakan Bung Abdussalam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abdul Ya, Salam. Ya, silakan. ya sebelumnya perkenalkan dulu Ustaz. Ya, Ustaz udah kenal rupanya. Ya, sebelumnya mohon maaf Ustaz, anak agak nyinyir nih dari awal program ini mau diangkatkan sampai H-1 acara ini berlangsung. Ya, dari cerita panjang yang Anda dengarkan, dari apa yang Ustaz ceritakan tadi, dari pengalaman-pengalaman panjang dari kepemimpinan Ustadz tadi, kira-kira apa yang menjadi barometer atau patokan utama dari Antum Ustadz dalam mendefinisikan kesuksesan dari sebuah kepemimpinan itu tadi? Barometer ya. Ukuran dari kesuksesan kepemimpinan itu kalau bagi saya itu adalah keberhasilan anggota-anggotanya atau pengurus-pengurusnya. Anggotanya itu ya termasuk PPI negara, PPI negaranya. Ini kan koordinator PPDK Tim Tengka atau kepengurusan PPDK Tim Tengka itu kan bersifat koordinasi. Dia menjadi wadah untuk PPI negara dia sebenarnya. Nah, kalau ditanya barometer kesuksesan apa ya, ketika PPI negara itu bisa menjalankan program dan dibantu oleh PPDK Tim Tengka, itu oke gitu. Termasuk hal kecil seperti kayak publikasi, dan itu
saya udah melihat mungkin di publikasi PPDK tim TK sekarang menjalankan itu kan, publikasi dari agenda-agenda dari PPI-PP negara. Jadi ketika keberhasilan anggotanya itu berbuah gitu ya, anggotanya berhasil, pengurusnya berhasil, itu menjadi barometer kesuksesan pemimpin. Jadi kesuksesan pemimpin itu barometernya menurut hemat saya bukan dari seorang pemimpin yang kemudian menjadi semakin viral atau apa gitu, tapi lebih kepada ketika anggotanya berhasil, semakin berhasil, pengurusnya semakin berhasil di kemudian hari, itu barometer dari kepemimpinan yang Iya. Baik, syukron Ustaz jawabannya Ustaz. Oke teman-teman, sesi pertanyaan masih kita buka. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kalau mungkin tidak ada, saya serahkan ke MC untuk lanjut ke acara selanjutnya seperti itu. Oke, tidak ada ya sepertinya. Oke, Bung Basam, silahkan. Jadi lanjut. Oke. Terima kasih moderator Bung Salahuddin. Oke, kita sekarang berada di penghujung acara. Terima kasih atas materinya Bang Hafiz. Oke, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga masuk ke telinga kita semua. Oke, kita udah ada di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys, terima kasih. Mantap. Satu. Ini nggak ada ininya, apa namanya, Dokumentasi. Udah dari awal, Ji. Tadi udah di awal, Mas. Oh, di awal. Gimana nih? Atau mau ulang lagi nih, Mas? Ulang udah nggak ada orang ini. Oh iya. Kita berempat aja dah foto. Aku Ya, izin pamit ya. Iya, mari Bung Rizal. Thank you. Ya, terima kasih. Sama tadi tuh kurang closing statement nggak sih? Seharusnya Basam nakal ya. Apa? Izin live. Ya berarti sejarah udah selesai ya? Oke. Gimana? Sejarah apa dari tim sejarah proker udah selesai ya? Belum, masih banyak. Loh. Ini silaturahmi nih ada lanjutan lagi. Oh iya. Antum apa? Di apa bagian apa antum? Workshop. Ini workshop belum ada rencana apa sih, aduh. Kacau. Bulan apa tuh kira-kira? Ini ntar akhir bulan nih, tanggal 29. Oh, yang penulisan tuh ya? Iya, bentrok lagi. Kita rapat tanggal 26 ya? Wah, belum cek lagi. Ini udah selesai. Udah. Bang, kita rapat tanggal berapa, Bang? Makasih, Bung Salahuddin, Bung Habis Salam, Bung Fauzi. Iya. Masalah. Izin live ya. Iya. Enggak. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.